nama aku Sultan Jafni Indrayana. Perkenalkan, nama saya Devan Chandra Ali Fadila Isron. Perkenalkan, saya Abdul Aziz. Nama saya Kulisa Civiera. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai topik aplikasi bisnis dengan teknologi dan alat bantu. Fokus utama kita hari ini adalah gimana konsep matematika seperti matriks yang digabungkan dengan komputasi modern dapat menjadi strategi bisnis yang ampuh. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa kita perlu bicara soal matriks di era digital ini? Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, matriks itu bukan sekedar teori di atas kertas. Di dunia bisnis yang penuh data, matriks adalah fondasi. Ia membantu kita mengorganisasi data produksi yang kompleks, memetakan hubungan input-output ekonomi, hingga melakukan optimasi resiko. Tanpa struktur ini, big data hanya akan menjadi tumpukan angka tanpa makna. Nah, kita sekarang bakal ngebahas model input-output Leontief. Nah, model ini tuh menggambarkan hubungan antara sektor dalam perekonomian. Setiap output dari satu sektor menjadi input bagi sektor lain. Artinya, jika satu sektor mengalami perubahan, tentunya bakal mempengaruhi sektor lainnya juga. Seperti yang dilihat di rumus ini, X itu bisa digambarkan sebagai adalah total output masing-masing sektor. Nah, dan I itu adalah matriks identitas, A adalah matriks koefisien input yang menunjukkan kebutuhan input antar sektor. Di sini, Y itu adalah permintaan harian atau demand. Nah, melalui model ini, perusahaan atau pembuat kebijakan itu dapat menganalisa dampak dan juga dapat menghitung kebutuhan produksi antar divisi serta mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat. Selanjutnya kita bakal ngebahas penerapan konsep matriks dapat dilihat dari alokasi biaya overhead. Nah, seringkali perusahaan tuh penerapan konsep matriks dapat dilihat pada alokasi biaya overhead. Nah, di sini dalam potensi biaya, khususnya pada perusahaan manufaktur atau organisasi dengan banyak departemen, biaya overhead seperti listrik atau pemeliharaan seringkali tidak dapat dialokasikan secara langsung ke suatu departemen atau produk. Selain itu, antar departemen saling memberikan jasa sehingga terjadi atau terciptanya hubungan timbal balik. Nah, dengan metode aljabar matriks tadi, kita bisa menyelesaikan masalah departemen seperti menghitung biaya layanan antar divisi secara simultan dan presisi. Nah, hasilnya kita bisa memastikan harga produk produksi atau HPP lebih akurat dan juga penetapan harga jual produk pun lebih kompetitif. Jadi di sini saya bakal ngejelasin mengenai rantai Markov dalam bisnis. Jadi rantai Markov ini adalah sejenis model matematika yang membantu kita buat memprediksi probabilitas suatu keadaan yang berubah dari status saat ini ke status berikutnya. Dalam bisnis ini memiliki 3 aplikasi strategis yang sangat kuat. Yang pertama itu perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan ini itu kita dapat memodelkan menjadi 2. Yang pertama, probabilitas pelanggan yang berpindah ke pesaing bulan depan. Yang kedua, probabilitas pelanggan tetap setia pada kita. Data dinamis ini memungkinkan kita buat mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk menjaga retensi pelanggan dan mengarahkan upaya pemasaran hanya ke segmen yang rentan berpindah. Terus yang kedua, ada pangsa pasar. Pangsa pasar ini sangat efektif untuk menganalisis rantai Markov. Jadi melalui perhitungan matriks kita bisa memprediksi steady state atau kondisi stabil jangka panjang dari persaingan pangsa pasar. Ini menjawab pertanyaan, jika tren saat ini terus berlanjut, berapa persentase pasar yang akan kita kuasai di masa depan. Hasilnya sangat penting untuk menetapkan strategi kompetitif jangka panjang. Terus yang ketiga ada sumber daya manusia. Model sumber daya manusia ini buat memprediksi analisis turnover karyawan. Ini mencakup probabilitas seorang karyawan. Yang pertama, promosi ke level yang lebih tinggi. Terus yang kedua, pindah ke departemen lain. Terus yang ketiga, keluar dari perusahaan. Dengan prediksi turnover, tim sumber daya manusia ini bisa merencanakan rekrutmen dan pengembangan karir dengan lebih baik sehingga menghemat biaya dan waktu pelatihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi keuangan digital. Yang pertama itu ada time value of money. Time value of money atau nilai waktu dari uang. Dengan perangkat digital, kita ini dapat menghitung secara instan 2 komponen vital. Yang pertama, future value, yaitu berapa nilai uang kita di masa depan jika diinvestasikan hari ini. Terus yang kedua, present value. Jadi present value ini berapa nilai di hari ini dan dari uang yang akan kita terima di masa depan. Kemudian ini membuat perencanaan investasi jangka panjang menjadi sangat presisi. Terus yang kedua, analisis
kelayakan. Analisis kelayakan ini adalah proses pengambilan keputusan besar. Jadi kita menggunakan dua metrik kunci yang dihitung cepat oleh software digital. Yang pertama ada net present value. Kita menguji apakah investasi yang kita lakukan akan menghasilkan nilai bersih yang positif setelah diskonto. Jika NPV positif, proyek layak dijalankan. Terus yang kedua, internal rate of return. Ini memberi tahu kita tingkat pengembalian yang kita harapkan. Kita akan menerima proyek jika IRR lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang intinya digitalisasi membuat keputusan investasi menjadi lebih terukur dan minim resiko. Terus yang ketiga, perencanaan kredit. Jadi perencanaan kredit ini adalah aplikasi keuangan digital yang memungkinkan kita menghitung payment, yaitu jumlah angsuran yang harus dibayarkan secara berkala. Saya akan menjelaskan peran Python dan Google Colab dalam pengolahan dan analisis data modern. Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer di bidang data karena didukung oleh berbagai library seperti Navi dan Pandas. Library ini memungkinkan kita melakukan transformasi dari spreadsheet sederhana menjadi komputasi tingkat lanjut, seperti pengolahan matriks berskala besar, analisis statistik, dan pemodelan data secara efisien. Jika sebelumnya pengolahan data hanya dapat dilakukan dengan Excel dan dengan keterbatasan tertentu, kita mampu menangani data yang jauh lebih kompleks dan besar. Selanjutnya dari sisi otomasi, kita memungkinkan pemrosesan jutaan baris data hanya dalam hitungan detik. Proses yang biasa memakan waktu lama jika dilakukan secara manual dapat diotomatisasi menggunakan script, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisien kerja. Dan terus yang kedua dari aspek skalabilitas, Python dan Google Colab memungkinkan kita menjalani simulasi atau perhitungan kompleks tanpa harus menggunakan software berbayar yang mahal. Google Colab sendiri berbasis cloud sehingga pengguna tidak memerlukan perangkat dengan spesifikasi tinggi untuk melakukan analisis data yang berat. Terakhir adalah kolaborasi. Karena Google Colab berbasis cloud, beberapa orang dapat bekerja pada satu notebook yang sama secara real time, mirip seperti Google Docs, dan hal ini sangat mendukung kerja tim, khususnya dalam proyek analisis data, penelitian, maupun tugas kelompok. Selanjutnya adalah visualisasi data interaktif. Kita akan membahas visualisasi data interaktif sebagai tahap lanjutan dari proses analisis data. Setelah data diolah menggunakan Python, hasil perhitungan yang kompleks perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna maupun pengambil keputusan. Disinilah peran tools seperti Power BI dan Tableau. Alat-alat ini mampu mengubah data numerik dan matriks yang rumit menjadi grafik, dashboard, dan visual interaktif yang informatif. Salah satu keunggulan utama adalah real-time update, di mana dashboard dapat terhubung langsung dengan sumber data. Ketika data diperbarui, visualisasi juga akan ikut berubah secara otomatis, sehingga informasi yang ditampilkan selalu relevan dan terkini. Selain itu, terdapat fitur drill down, yaitu kemampuan untuk menelusuri data dari ringkasan tingkat global hingga ke detail yang lebih spesifik, misalnya dari total penjualan nasional hingga penjualan per cabang atau per wilayah. Fitur ini sangat membantu dalam analisis yang mendalam dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang terakhir adalah storytelling data. Visualisasi tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga membantu kita dalam menyampaikan narasi bisnis berbasis data kepada manajemen atau eksekutif. Dengan visual yang tepat, insight dari data dapat dikomunikasikan secara lebih persuasif dan mudah dipahami. Selanjutnya saya menjelaskan untuk studi kasusnya. Studi kasus yang pertama yaitu membahas penerapan matriks BCG dan SPACE sebagai alat analisis strategis untuk memetakan posisi produk dan menentukan arah kebijakan perusahaan. Melalui matriks ini, perusahaan dapat mengelompokkan produk ke dalam 4 kategori. Yang pertama stars. Apa itu stars? Stars yaitu pertumbuhannya tinggi dan pangsa pasarnya juga tinggi, jadi perlu investasi. Yang kedua ada cash cow. Cash cow itu penghasil kas utama dan pasarnya stabil. Yang ketiga ada passion smart, potensinya tinggi namun beresiko. Yang terakhir ada dogs, pangsa pasarnya rendah tapi pertumbuhannya juga rendah. Hasil analisis tersebut membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait investasi, pengambilan produk,
maupun evaluasi kinerja bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, kita membahas pemanfaatan artificial intelligence dan machine learning dalam bidang medis. Teknologi ini digunakan untuk menganalisis data citra medis berbasis matriks pixel, gunanya untuk mendeteksi pola dan anomali. Penerapan AI diharapkan mampu meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat proses analisis data medis, serta memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di daerah yang terpencil. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Dadah.